oleh kita semua. Kita sekarang menakibat di sini, tapi seluruh dunia sedang memandang kegiatan kita di sini. Pada saat saya menemani Abah Jagat untuk kepentingan wawancara penyelesaian disertasi beliau di Tilburg University di Belanda, kita datang ke salah seorang wakil talqin pembersamaan pada masanya, Profesor Ahmad Tafsir. Ini streaming, mudah-mudahan sampai ke beliau. Ya. Abah Jagat bertanya, Prof, menurut Prof, kalau diurutkan wakil talqin pembersamaan, siapa yang paling layak melanjutkan kepemimpinan kemursydan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Laya saat ini? Oh, ya jangan Daus. Maaf ya, jawaban beliau, ya jangan Daus. Alasannya? Alasannya satu, ilmunya. Maksudnya kata baca, kalau ada pertemuan wakil talqin, masalah digelar, banyak pendapat, makin ramai, makin pusing yang hadir. Tapi kalau Ajunan Daus sudah berbicara, selesai semua. Yang kedua, akhlaknya. Siapa yang tidak tahu akhlaknya Ajunan Daus? Kata beliau. Yang ketiga, dan ini yang susah, kata beliau, amaliyahnya. Kata beliau, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. PPKM mengaturkan selamat tahun baru 1446 Hijriah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Semoga tahun ini menjadi tahun perjuangan bagi kita semua. Tahun totalitas kita ikut guru agung kita semua. Ayat yang saya bacakan tadi Quran surah At-Taubah ayat 24. Ini bercerita tentang kondisi masyarakat Arab saat itu ketika perintah hijrah datang. Allah menegaskan, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, kalau seandainya ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, jamak takinur, wa azwajukum, karena boleh jadi ada yang pasangannya lebih dari satu. Bukan yang kenor, kok ya diijazahkan gitu loh. Kan syarat azwaj itu, syarat punya istri lebih satu itu harus 3, kata Kiai Nur. Tadi di WA kan ke saya biar disampaikan. Satu waras, yang kedua punya beas, yang ketiga telas. Ibu satu, yang kedua, yang ketiga. Mana ada istri mau diduakan sementara itunya tidak telas. Semangatnya gitu, keras semangatnya, keras usahanya. Baik, kita lanjutkan. Kalau saja ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha, harta-harta kalian, perniagaan kalian yang takut kalian rugi, ya, tempat tinggal yang dibangun selama di Mekah, lebih kalian cintai, kata Allah, dibandingkan Allah dan Rasulnya. Lebih kalian cintai dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi'amri, maka tunggulah kedatangan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Saya ingin menggarisbawahi tentang hijrah. Dalam satu hadis disebutkan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan ma nahallahu anhu, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muhajir. Orang yang hijrah itu hakikatnya adalah orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Salah satu larangan Allah itu adalah malaun, goflah.
Jadi orang yang hijrah adalah orang yang berpindah dari lalai menuju zikrullah. Ayat ini kalau kita menggunakan rumus ulumul Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang harus kita ambil pelajaran adalah keumuman lafaz ini, bukan karena sebab yang melatari ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, saudara-saudara kita, pasangan-pasangan kita, dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dibandingkan kecintaan kita terhadap jihad fisabilillah, maka tunggulah ketentuan Allah. Di sini tidak disebutkan apa ketentuan Allah itu. Berarti ada akibat karena kita lebih mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu. Mari kita background, kita turunkan sedikit. Mencintai Allah itu adalah mencintai, salah satunya adalah mencintai kekasih Allah Subhanahu, dan berjuang di barisan perjuangan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita semua, kekasih Allah itu adalah guru agung kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan begini, la yada'u qaumun al-jihad fi sabilillah illa darabahumullahu bidzulli. Tidaklah satu kaum meninggalkan semangat berjuang di jalan Allah kecuali akan ditimpakan kepada kaum tersebut adalah kehinaan. Kemarin kita bersyukur benar sahabat ketika pertemuan para ketua madrasah, di luar ekspektasi kami semua dari STIB Sinarasa, ternyata yang datang membludak sampai tidak cukup lantai 4 itu. Terima kasih, tepuk tangan buat para ketua madrasah. Pada saat itu para ketua madrasah atas nama pribadinya, atas nama orang dari madrasahnya, langsung mendaftarkan diri menjadi mahasiswa STIB Sinarasa sebanyak 30 orang. Saat itu saya sebutkan pakai Kamsil Sarwendo, dia bersedia untuk menyediakan, menggerakkan 150 calon mahasiswa di Bekasi Raya. Terima kasih Bekasi. Abah Jujun yang hari ini hadir di tengah-tengah kita semua, mudah-mudahan selalu sehat. Karena beliau dikenal sebagai Sultannya Garut. Beliau artis TikTok. Ada yang nanya, Bang, ikut live sekali-kali saya dengan beliau. Kenapa pakai peci merah putih? Aing murid apa dos? Emang siap? Satu kali bertanya lagi, apa siapa pelanjut apa anu? Apa os? Naon siap? Ini bagian dari jihad, Bapak Ibu. Kalau yang followernya banyak, yang subbreakernya banyak, apa sih? Yang subscribe, kabarkan kebaikan, kabarkan kebenaran itu kepada orang lain. Jangan hanya memanfaatkan kebesaran dan kemuliaan nama agung, guru agung kita semua untuk kepentingan monetisasi kecil. Ya Allah, rendahan sekali. Manakib disud, dinaikkan ke YouTube, naikkan ke Instagram, naikkan kemana lagi? Ke TikTok, ke Facebook, hanya untuk cuan, terlalu kecil bos. Yuk berjuang. Para sahabat punya cita-cita yang sangat agung dan mulia, ingin mewujudkan Universitas Saifullah Maslul. Saya sampaikan di saat ini, ketika visitasi dari Jakarta ke sini untuk persiapan alih kelola salah satu perguruan tinggi yang kita akuisisi untuk persiapan bersama, tahu para sahabat ketika melepas para visitor, para asesor saat itu, demi Allah, kata beliau, demi Allah, bukan Usama tujuan Abah, tapi tujuan Abah adalah ini, merah putih. Maka mari berjuang semuanya. Kalau ada 1000 mahasiswa di persyaratan dari Kementerian Agama, maka bisa dikonversi menjadi universitas. Iwan yang sekian ribu ini, ya, istrinya masih SMA, daftarkan. Ketawa. Serius. Lu bagaimana dia masak di rumah? Tetap masak di rumah. Suaminya yang kerja setiap hari
Gimana sawah ada yang ngurus? Bapak tetap bekerja di sawah, ibu tetap melayani istrinya di dapur, di kasur, di sumur, dan lain sebagainya, tapi masih tetap bisa kuliah dengan STI Desina Rasa. Ayo. Karena kualitas kita ditentukan salah satunya dengan kuantitas kita semua. Izin pengasabah, mohon izin saya sebutkan. Ini live streaming nih. Bu Kartini di Amerika sedang melihat streaming nih. Kemudian Ibu Erma di Sampit di sana ikut streaming. Kang Ansor di Damam, perbatasan antara Bahrain dengan Saudi Arabia sekarang sedang ikut manakiban. Ya, inilah visi besar betapa futuristiknya pandangan pemirsa Abah dulu sejak di masa Abah Anom. Ketika orang lain nggak mau talqin, wakil talqin yang lain nggak mau menyampaikan amanah talqin melalui HP, pemirsa Abah sudah duluan. Dan sekarang dilanjutkan oleh kita semua. Kita sekarang manakiban di sini, tapi seluruh dunia sedang memandang kegiatan kita di sini. Pada saat saya menemani Abah Jagat untuk kepentingan wawancara penyelesaian disertasi beliau di Tilburg University di Belanda, kita datang ke salah seorang wakil talqin pemirsa Abah Anom pada masanya, Profesor Ahmad Tafsir. Ini streaming, mudah-mudahan sampai ke beliau. Ya. Abah Jagat bertanya, Prof, menurut Prof, kalau diurutkan wakil talqin pemirsa Abah Anom, siapa yang paling layak melanjutkan kepemimpinan kemersudan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya lagi saat ini? Oh, ya jangan Daus. Maaf ya, jawaban beliau, ya jangan Daus. Alasannya? Alasannya satu, ilmunya. Maksudnya kata baca, kalau ada pertemuan wakil talqin, masalah digelar, banyak pendapat, makin ramai, makin pusing yang hadir. Tapi kalau Ajunan Gaus sudah berbicara, selesai semua. Atau tafsir. Kata saya. Yang kedua, akhlaknya. Siapa yang tidak tahu akhlaknya Ajunan Gaus? Kata beliau. Yang ketiga, dan ini yang susah, kata beliau, amaliyahnya. Kata beliau, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Profesor tafsir itu yuswa'na, usianya beberapa tahun di atas pemirsa beliau, ya. Jadi beliau bersaksi di ujung wawancara itu, ya kita lihat saja nanti, kata beliau, kita lihat saja nanti. Kalau semakin banyak yang datang ke Sirna Rasa, kata beliau, boleh jadi benar apa Gaus itu, ajaran Gaus sebenarnya Gaus itu adalah pelanjut Abah Anom. Saya, ya Allah, bermimpi kapan gitu ini di drone saat gitu keliling semuanya, lalu dikirimkan videonya ke beliau. Jangan sekarang libur kan, Sabtu libur, rata-rata libur, tapi di hari kerja orang sesak, susah untuk keluar itu. Mau ke Baros terhalang mobil yang parkir dekat masjid, mau ke atas ke Cijari Pasir terhalang mobil Abah Jujun di sana di depan. Jadi susah sekali Pak. Betul. Sekali lagi, tanda kualitas kita salah satunya adalah kuantitas, termasuk di STI Desina Rasa. Bukan untuk tujuan kami yang ditugaskan oleh penasabah berkhidmat di STI Desina Rasa, tapi untuk tujuan merah putih kita semua. Saya jelaskan oleh kementerian Pak. Begitu. Jadi kepindahan hijrahnya, mohon maaf, hijrah kita kan tidak mudah, Bapak Ibu. Ada beberapa di antara kita yang untuk hadir dan bergabung di kafilahnya pemirsa Abah itu, ada yang berdarah-darah dulu, betul nggak? Betul nggak? Ada yang kena istrinya malah balik kanan dari sini, ada nggak? Mana? Yang ada kan sudah balik kanan, ya. Ada yang kayak saya, masya Allah, tabarakallah. Saya kalau tidak wasilah penelitian S2, mungkin sekarang tidak di sini. Sampai pemirsa Abah tertawa mendengarkan cerita bagaimana saya bisa secara pribadi. Maka beruntung, bersyukur sepenuh langit dan bumi orang yang tidak sempat ada jeda langsung dari pemirsa Abah langsung ke pemirsa Abah. Syukur sepenuh langit dan bumi. Kalau saya mengalami hal-hal yang berdarah-darah, begitu. Ya, bagaimana tidak, Bapak Ibu semua? Pemirsa Umi Sofiah itu secara nasab itu teteh. Garwa anak pemirsa Abah Anom yang masih ada di Surya itu teteh secara nasab itu.
karena kakek buyutnya dengan kakek buyut saya adik kakak. Jadi seluruh keluarga kami yang kesini secara dohir itu ingin saya. Yang lainnya tidak ada cerca dan menghina para sahabat, tapi secara dohir itu kesini. Sampai kakak saya yang paling besar sampai wafat, saya izin ke beliau, saya duluan ke para sahabat, mangga mah, Yulcah, silakan mah, duluan, kata beliau. Ketika ibu saya diajak ke sini, disodorkan satu coba, diperlihatkan kepada sahabat. Alhamdulillah, kata saya, bawa yang kacamata saudara. Jadi kehalangan status ece, terhalang oleh status saudara. Kenapa? Berat Pak perjuangan hijrah ini. Betul nggak berat? Yang dari mana datang ke sini? Ada yang jalan kaki, ingin sampai bertemu dengan guru abang, betul nggak? Ada yang harus nganjuk berhutang untuk sampai ke sini. Ini jihad Pak, perjuangan. Alhamdulillah. Hai, mari sempurnakan semua itu. Dengan apa? Dengan memfokuskan kepada seluruh tujuan dan cita-cita guru agung kita semua. Kalau ahlus silsilah semuanya, kata para sahabat Imam di dalam Miftah Usul, wa yatawajjahuna ilaihi bi muqtada hajatihi. Ahli silsilah dari Rasulullah SAW, dari Allah sampai silsilah ke-37 itu, wa yatawajjahuna, menghadapkan fokusnya, perhatiannya ilaihi, kepada ke Syekhil Haiki. Syekhil Haiki itu Syekh Mursyid yang hidup, yang ada di tengah-tengah kita semua. Bimuqtada hajatihi, untuk seluruh tujuan-tujuan hajat, cita-cita agung beliau. Jadi tanpa kita saja sebenarnya apapun yang diinginkan oleh para sahabat, dengan fokus, dengan arah, dengan perhatian, dengan bimbingan, dengan semua kemuliaan ahlu silsilah ke atas beliau, pasti segala yang diinginkan oleh beliau itu terwujud. Apa kita mau jadi penonton saja? Kalau kita, jadi ya Usama teh, tanpa ada sesuatu yang dilakukan, mari menjadi seekor burung pipit yang ketika berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Bukan urusan besar kecilnya, tapi urusan partisipasi kita semua. Saya tidak bisa, tapi saya bisa mendorong tetangga saya untuk kuliah di STI Kesenian. Kata Pak Kiai, istri saya yang kedua belum sarjana, sarjanakan di sini. Abah tuh, Masya Allah, tadi subuh menjelang sholat, kata para sahabat, Abah ingin punya TV. Abah ingin punya TV. Televisi Sinar Rasa. Masa orang lain dari subuh sampai maghrib isinya begitu aja, masa kita tidak bisa? Ini kan para penceramah keren, Kiai Daniel, semuanya para wakil coba ngisi hanya berapa menit, kita masukkan ke TV Sinar Rasa. Jadi siarnya itu terus. Untuk apa? Untuk daya jangkau dakwah kita semua. Bukan apa-apa. Setuju nggak? Maka punten, maaf kepada para pemain media sosial semuanya. Jaga kehormatan diri kita semua. Seperti tadi disampaikan oleh Romo Yai Imroi tentang hifdzul himmat, jaga kehormatan diri kita semua dengan posting yang baik. Kalau ada orang yang mencerca, menjelek-jelekan, sampaikan kata-kata yang baik kepada dia. Boleh jadi dengan kata-kata itu Allah menurunkan hidayah oleh tersadar. Mereka butuh duit dari yang begitu-begituan. Ini apa ini? Coba angkat tangannya begini semua. Apa ini? Begini-begini bos. Yang begini-begini. Salah seorang ulama besar, Abdul Talib Sahabat di masanya, yang punten mohon maaf sampai akhir hayatnya secara dohir kita melihat kontra terhadap para sahabat. Bukan soal keyakinan urusan kemursyidhan bos, bukan. Tapi soal apa? Soal potensi fulusnya berpindah. Siapa saksi matanya? Itu apa jaga pembantu khusus? Sama rahasia lah. Kalau saya ceritanya begitu. Ayo kawan-kawan. Mau tahu? Kepo. Oke. Terakhir, bagi semua, di tahun baru Hijriah ini, mari kita meningkatkan fungsi kita yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 110, yang ini menjadi ayat lalapannya anak-anak Fakultas Dakwah dan anak STID, bahwa ada 3 tugas, ada 3 fungsi yang melekat kepada diri kita. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, sama-sama humanisasi.
memanusiakan manusia. Al-ma'ruf kata Syekh Jurjani di dalam At-Ta'rifat, ma istahsanahu syar'u. Apa yang dianggap baik oleh syariat itulah al-ma'ruf. Didorong orang lain melakukan kearifan yang disepakati oleh kita semua di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Dorong semua. Kenapa katanya kalau mau salaman ke sahabat itu orang kok membungkuk-bungkuk itu kearifan kan? Apa tidak mengharapkan kita harus bungkuk-bungkuk, tapi rasa hormat kita kepada beliau lalu membuat kita menjadi membungkuk, betul nggak? Kalau lewat orang lain orang sudah punten kan begitu, betul nggak? Coba kalau begini, punten, boleh nggak? Enak nggak rasanya? Enggak, punten pak, begitu kan? Lebih enak kan? Betul nggak? Pakai gestur, pakai itu kearifan, itu al-ma'ruf. Di Meksiko ada satu kearifan, kalau orang tua ditampar oleh anak pipinya itu bagus sekali. Makin keras, makin bagus. Itu kearifan mereka. Itu bertentangan dengan syariat kalau bagi kita umat Islam, betul nggak? Jangankan kepada manusia, hewan pun tidak boleh dipukul wajahnya, betul nggak? Al-ma'ruf. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Apa? Mencegah kemunkaran. Munkar itu apa? Dosa, perbuatan buruk yang dilakukan oleh individu, oleh server. Kejahatan yang dilakukan oleh personal, tidak dengan orang lain. Itu munkar. Kalau dilakukan dengan orang lain, kolektif, minimal berdua, itu namanya fahisyah. Contoh ayatnya dalam Al-Quran, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu dilakukan berdua. Ngobrol kontaktor berdua atau sendiri? Ngomongin orang lain itu dilakukan minimal berdua atau sendirian? Kalau sendirian? Jawab ya teman. Ini kata Kunto Wijoyo itu disebut dengan apa? Dengan liberasi, membebaskan diri kita dari berbagai keburukan. Zikir yang kita lakukan, zikir warna merah, zikir jahat, zikir simbolnya warna putih, zikir hobi, untuk menggeser keburukan-keburukan yang ada pada diri kita semua. Izin saya sampaikan, para sahabat sering menyampaikan ayat-ayat ini tentang bahwa diri kita punya dua potensi besar, yang itu merupakan kelanjutan dari kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW. Ada risalah dan nubuwah. Risalah adalah zikir jahat, nubuwah adalah zikir hobi. Kenapa risalah disebut zikir jahat, disebut risalah? Karena zikir jahat tersampaikan, terdengar minimal telinga kita sendiri ketika mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah itu dakwah kepada orang lain? Dan risalah pengembannya adalah Rasul, rajulun uhiya bisarkin wa yumaru bitadbirihi, seseorang yang diberikan wahyu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan yang di dalam itu adalah nubuwah, ya, potensi kenabian yang ada pada diri kita, dan itu akan berlangsung sampai yaumul kiamat, sampai selesainya kehidupan di dunia ini, ya. Dan bahagianya kita sudah ambil bagian di dalamnya. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi. Yang terakhir, wa tu'minuna billah. Sama-sama, tu'minuna billah. Apa? Transendensi. Sekuat apapun kita menggerakkan orang lain untuk melakukan kebaikan, sehebat apapun kita mencegah orang lain berbuat keburukan, tapi kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah yang menggenggam hati setiap orang, tidak akan bisa. Capek Allah. Maka dekatkan kita kepada pemilik segala sesuatu, kepada pemilik segala hal, kepada pengatur segala hal, kepada Allah Jalla Jalaluhu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa Pak dekati orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulazamah dengan orang yang senantiasa mulazamah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para sahabat yang tadi, sohbah dengan guru kita yang tidak ada satu detik pun, tidak ada satu second pun kecuali selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu. Kun ma'allah fa in lam takun ma'allah fa kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Kun ma'allah, jadilah engkau selalu bersama dengan Allah. Fa in lam takun ma'ahu, kalau engkau tidak bisa bersama-sama dengan Allah, fa kun ma'aman kana ma'allah, maka jadilah engkau bersama-sama dengan orang yang senantiasa bersama dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, karena guru mursyidlah yang akan mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi. Pas jam salapan
Mas. Baik, saya mengulang lagi bahwa mari kita ramaikan. Kalau tahun ini pecah rekor sampai 1.000 mahasiswa, Masya Allah, luar biasa. Ingat, dahulu para sahabat, 1 September Abah ingin meletakkan batu pertama Universitas Saifullah Maslul. Siap semua? Siap semua? 31 Agustus kita di Istiqlal, tanggal 1-nya di Maulid para sahabat, Abah ingin meletakkan batu pertama Universitas Saifullah Maslul. Ini adalah tantangan buat kita semua. Kalau kita berpikir, mungkin, mundur saja, balik kanan saja, tapi siap, saya akan berjuang, berkontribusi sekuat yang saya punya, semampu yang saya bisa. Siap semuanya? Ya. Siap semuanya? Ya. Istrinya, mantan istrinya yang belum S1, sudah SMA, suruh kuliah. Pacarnya, mantan pacarnya yang belum S1, suruh kuliah. Begitu. Mantan pacarnya bayar ke dia yang kuliah. Begitu. Ekstrim sama gitu ya. Izin terakhir, saya akan bacakan sebuah puisi. Selamat tahun baru ikhwan. Izin, ini karya Kiai Haji Mustafa Basri, Gusmus. Beliau menggunakan kata kawan, tapi karena para sahabat ketika nonton G30 SPKI jangan menggunakan kata kawan, karena istilah fiksi yang digunakan oleh kelompok mereka. Saya ganti dengan kata ini. Selamat tahun baru ikhwan. Ikhwan, sudah tahun baru lagi, belum juga tibakah saatnya kita menunduk memandang diri sendiri, bercermin firman Tuhan sebelum kita dipisahnya. Ikhwan, siapakah kita ini sebenarnya? Muslimkah? Mukminkah? Muttaqinkah? Khalifah Allahkah? Umat Muhammadkah kita? Khairul ummatkah kita semua? Atau kita sama saja dengan makhluk yang lain? Atau bahkan lebih rendah lagi, hanya budak perut dan kelamin? Iman kita kepada Allah yang gaib rasanya lebih tipis dibandingkan uang kertas ribuan, lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksa kita khusyuk di depan masa, dan tiba-tiba puas dan binal di saat sendiri bersamanya. Syahadat kita rasanya lebih buruk dari bunyi beduk atau pernyataan setiap pegawai rendahan saja, kosong tak berdaya. Salat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat daripada menghirup kopi panas, dan lebih ramai dibandingkan lamunan 1.000 anak pemuda. Doa kita sesudahnya justru lebih serius, memohon enak hidup di dunia dan bahagia di surga. Puasa kita rasanya sekedar mengubah jadwal makan, minum, dan istirahat saja, tanpa menggeser acara buat syahwat ketika datang rasa lapar atau haus. Kita manggut-manggut, oh beginikah rasanya, dan kita sudah merasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat. Zakat kita tidak jauh lebih berat terasa dibanding tukang beca yang melepas penghasilannya untuk kupon undian yang sia-sia. Kalaupun terkeluarkan harapan pun tanpa ukuran upaya agar Tuhan menggantinya dengan lipat ganda. Haji kita tak ubahnya tamasya menghibur diri, mencari pengalaman spiritual belaka dan material, membuang uang kecil dan dosa besar, lalu pulang membawa label suci asli Midin Saudi bernama haji. Kawan, ikhwan, lalu bagaimana dan berapa lama kita bersamanya? Atau kita justru sibuk menjalankan tugas mengatur bumi seisinya, mensiasati dunia khalifahnya? Ikhwan, tak terasa kita semakin pintar. Mungkin kedudukan kita sebagai khalifah mempercepat proses kematangan kita. Paling tidak kita semakin pintar berdalih. Kita perkosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan. Kita berkelahi demi menegakkan kebenaran, mengacau dan menipu demi keselamatan, memukul mencaci demi pendidikan, berbuat semaunya demi kemerdekaan, tidak berbuat apa-apa demi ketentraman, membiarkan kemungkaran demi kedamaian, pendek kata demi semua yang baik, halallah sampai yang tidak baik sekalipun. Lalu bagaimana para cendekiawan, seniman, mubalik, dan kiai sebagai penyambung lidah Nabi? Jangan ganggu mereka. Para cendekiawan sedang memikirkan segalanya, para seniman sedang merenungkan apa saja, para mubalik sedang sibuk berteriak ke mana-mana.
Para kiai sibuk berfatwa dan berdoa, para pemimpin sedang mengatur semuanya. Biarkan mereka di atas sana menikmati dan meratapi nasib dan persoalan mereka sendiri. Hadirin para akhwat rahimakumullah, jawaban dari kuis ini adalah talqin yang sudah kita dapatkan. Kita boleh jadi bukan siapa-siapa, tapi nama Allah sudah diucapkan ke dalam diri kita. Kemanapun kita, dimanapun kita, sedang apapun kita sedang bersama-sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Mari fokus, sukseskan seluruh cita-cita Quran kita semua. Semoga Allah mencatatkan kita sebagai murid pengarsa Abawas. Amin ya Allah. Allahumma wafiq ila aqwamil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.